semua. Haleluya. Dan selamat kembali ke kebaktian online BM daerah Kuching. It's good to be back in the house of the Lord. Haleluya. Dan kita berharap jemaat di sana sehat-sehat sahaja. Dan sebelum itu, mari saya ajak kita semua, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Kita semua katakan mari semua. Mari semua menyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Katakan puji
Engkaulah pembebas kami, Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami siap, kami rindu. Hallelujah, Lord. Let's all worship this song together. Lord bless you and keep you, make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Hallelujah. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing Amen. 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 We sing Amen. Amen. We give you praise. We sing the Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children.
presence. We find victory. We find restoration. We find healing. We worship you. May His favor be upon you. May His favor be upon you all. May His presence be with you forever and ever and ever. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Father God in heaven, today we come before you, Lord Jesus, in reverence and in awe of you, Lord God. Father, we pray, Lord Jesus, for this time of worship, Lord Father. Indeed, Lord God, we believe, Lord God, and we feel your presence in this place, Lord Jesus. And we believe, Lord, that your Holy Spirit, Lord Father, is here at this very moment, Lord Father. No matter where we are, Lord God, we know that your presence is with us. Haleluya, Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, atas kesempatan ini kami dapat datang ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Bapa. Tuhan, Engkaulah Allah segala semesta, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Dan kami percaya dan kami tahu ya Tuhan, dan kami ya Tuhan mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang layak menerima segala puji, segala hormat dan segala kemuliaan. Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan ada bersama dengan kami pada hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan terus bekerja ya Tuhan di dalam diri kami Tuhan, menyentuh aspek kehidupan kami ya Tuhan, merubah ya Tuhan, membaiki ya Tuhan, membangun setiap kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan jemaat-jemaat kami ya Tuhan yang berada di BM daerah Kuching Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Engkau sedang menyentuh setiap mereka ya Tuhan. Engkau akan memulihkan ya Tuhan keuangan mereka. Engkau akan memulihkan ya Tuhan keluarga mereka, perhubungan mereka, karya pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau akan pulihkan dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan bekerja sekarang ini. Roh Kudus-Mu sedang bekerja sekarang ini ya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Kami serahkan masa di dalam tangan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya Lord. Jemaat yang dikasihi, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita serahkan perkara doa kita ke dalam tangan Tuhan. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu sebagai jemaat Tuhan seluruh di dalam daerah Kuching ini untuk mengangkatkan kerajaan Malaysia dan semua mereka yang memegangkan di dalam kedudukan yang terpenting di dalam negara kami Malaysia, baik Perdana Menteri kami dan kabinet-kabinetnya, semua ketua menteri dan menteri besar yang ada di dalam Malaysia, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Sedang mereka menangani isu wabak yang sedang menolak di seluruh dunia sekarang ini. Kami mohon supaya Tuhan memberikan hikmat, kepandaian kepada mereka yang bertanggung jawab.
Dan kami juga berdoa Tuhan buat masa ini ekonomi Malaysia yang juga tidak terkecuali, terjejas. Dan kami juga menyerahkan kepadamu semua bisnis, kerja-kerja, baik di dalam swasta maupun di dalam kerjaan. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Berikanlah kemampuan kepada rakyat Malaysia semuanya untuk menghadap masa-masa PKP ini ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan menyerahkan kepadamu pemuda-pemudi di dalam gereja kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat dan kepandaian kepada anak muda kami. Dan kami berdoa supaya mereka menyerahkan hidup mereka setota di dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu sama ada dia di sekolah, di kuliah, di pekerjaan mereka, di dalam bisnis. Kami mengangkatkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan pasti ada yang sudah keluar daripada kerja ataupun tidak ada pekerjaan. Mohon Tuhan memberkati, memberikan pekerjaan yang sangat baik kepada mereka masa yang akan datang ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda kami yang terjejas ataupun terpengaruh dengan gejala yang tidak baik di dalam negara kami. Ada yang pencuri, ada yang terlibat dengan dada, perzinahan dan banyak lagi hal-hal yang tidak baik yang sedang mengancamkan anak muda kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kelepasan, lepas mereka daripada ikatan-ikatan yang tidak baik ini ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya mereka dapat digunakan dengan baik masa muda mereka, tenaga dan kekuatan mereka. Mereka perlu menggunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi setiap gereja-gereja yang ada di dalam BM ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan supaya setiap pelayanan yang terjadi selama ini akan diberikan peluang sekali lagi untuk memuji dan memuliakan dan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada. Baik di dalam pelayanan muda-mudi, di dalam pelayanan wanita, di dalam pelayanan sekolah minggu, di pelayanan penginjilan, di pelayanan doa, dan di pelayanan tedika dan penginjilan, dan banyak lagi pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Kami mengangkatkan semuanya itu di dalam tangan Tuhan. Berikanlah kepada kami dapat menguasai suasana, keadaan ekonomi, politik di dalam negara kami ya Tuhan Yesus. Karena Engkau memberi kami di atas semua masalah-masalah. Dan masalah-masalah tidak dapat menghanyut kami, melainkan kami akan menggunakan itu sebagai batu loncatan kami ke hadapan dan kepada hal yang terbaik pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, selamat pagi. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan Gereja BM di daerah Kuching ini. Saya sangat bersyukur memiliki Allah yang baik, yang telah memelihara dan melindungi seluruh jemaat Tuhan di daerah Kuching ini, dari Lunduk sampai ke Semunjan. Kita dipelihara dan dilindungi dalam naungan Tuhan, dan tidak direkodkan apa-apa masalah terjangkit dan ada masalah keluarga akibat daripada virus corona atau COVID-19 ini. Sempena PKPB ini, kita akan merekamkan suara dan merekamkan khotbah-khotbah melalui telefon dan melalui kamera. Hari ini adalah giliran gereja kita, BM Kuching Bahasa Malaysia, dan saya akan membawa tema sesuai dengan
situasi kita sekarang ini yang saya namakan rahasia hidup yang diubah. Rahasia hidup yang diubah. Bercakap tentang hidup yang diubah, ini berkaitan dengan situasi kita sekarang ini. Berubah kepada norma baru ataupun the new norm yang kita terpaksa lalui selama PKPB ini dan setelah PKPB ini. Saya percaya banyak gereja akan menghadapi sedikit cabaran untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang drastik berubah di dalam norma baru ini. Apapun saudara, marilah kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan berkaitan dengan hidup yang diubah ini, ataupun hidup yang berubah oleh karena firman Tuhan. Saya akan membawa kita kepada 3 poin yang bercakap tentang hidup yang diubah ini. Rahasianya daripada Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ke ayat yang ke-24. Ayat ini panjang, saya tidak akan bacakan ayat ini sepenuhnya untuk kita, tetapi saya akan membawa kita untuk melihat satu persatu ataupun ayat-ayat ini yang berkenaan supaya kita memahami apa yang dikatakan firman Tuhan berkaitan dengan rahasia hidup yang diubah. Saudara, kalau kita mengatakan berubah, banyak yang kita percakapkan. Saya secara pribadi sukar untuk berubah. Contohnya 2020 ini adalah satu tahun yang penuh mencabar untuk kita, yang memaksa kita berubah mengikut norma baru ini. Pada tahun 1994 saya diminta untuk menjadi missionary SIB ke selatan Thailand, dan kita telah berhubung dengan satu badan misi yang di sana yang dinamakan MAP. Dan apabila kita berhubung di sana, saya tidak boleh menerima kenyataan yang landasan ajaran dan prinsip MAP ini. Mereka harus beribadah sendirian di rumah, tidak boleh masuk ke gereja. Saya sebagai orang SIB Tulin dibesarkan di dalam gereja dan hidup dengan tata cara ibadah gereja, sukar untuk menerima ada ibadah di rumah, dan gereja itu harus di dalam keluarga, 1, 2 orang, 3 orang. Saudara, tahun ini mengajar saya untuk menerima tahun 1994 dan mengambil masa sampai ke tahun ini. Saya harus memahami apa yang MEPS katakan pada beberapa tahun yang lalu. Perubahan ini yang kita katakan perubahan rahasia yang pertama daripada Yohanes 4 ayat 7 sampai ke ayat yang seterusnya. Dia mulai daripada minda, perubahan di minda. Dengan kata lain, rahasia yang kita dapat lihat dalam perubahan ini, rahasia yang pertama yang kita baca daripada ayat 7 pasal 4 ayat 7 sampai 9 itu adalah berubah di minda. Saya akan bacakan. Dia katakan begini, seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepada perempuan Samaria itu, berilah aku minum. Perempuan itu membawa kuyung pergi menimba air, dan Yesus meminta air kepadanya. Kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini kata firman Tuhan. Orang Yahudi, orang Samaria tidak boleh bergaul. Dan Yesus sebagai rabi minta minum kepada seorang perempuan lagi. Rabi tidak boleh bercakap dengan perempuan biasa. Dan kita tahu bahwa perempuan Samaria ini, dia pergi ke sumur pada jam 12.
Itu janggal. Tidak ada orang pergi ke sumur jam 12 tengah hari. Perempuan hanya pergi ke sumur awal pagi, subuh, ambil air, menimba air, bukan jam 12. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada seorang perempuan, dan dia juga adalah orang Samaria. Ayat 10, Tuhan Yesus menjawab, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, niscaya engkau telah menerima kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yesus mengubah cara berfikir perempuan itu, dan dia katakan, tadi dia katakan, "Aku minum, berilah aku minum." Dan sekarang dia pula yang nak memberikan air kepada perempuan itu. "Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Pandangan perempuan tadi itu yang prejudis, perkauman, pilih kasih, pentingkan diri sendiri itu telah diubah oleh Yesus. Dan Tuhan Yesus mengubah cara fikiran perempuan ini. Berubah harus mulai daripada fikiran. Kita boleh melihat apa yang dikatakan perempuan ini, yang kita cakap dia prejudis, pilih kasih dan sebagainya. "Engkau Tuhan engkau tidak punya tiba dan sumur ini amat dalam." Dia pandang rendah Tuhan Yesus. Ayat 11, ayat 12. "Engkau lebih besar daripada nenek moyang kami Yakub kah? Sebab dialah yang memberikan sumur ini kepada keturunannya. Engkau lebih besar daripada dia kah?" Jawab Yesus, "Barang siapa minum air ini, ia tidak haus lagi." Perubahan diminta. Ayat 14. "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, yang akan kuberikan kepadanya akan menjadikan mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini bercakap tentang kuasa Roh Kudus. Kita sudah bercakap tentang Roh Kudus yang dicurahkan minggu yang lepas, yang kita akan tidak bincangkan pada hari ini. Tetapi yang saya mau bawa kita untuk lihat di sini, perubahan mulai daripada minda. Rahasia pertama untuk mengubah kita, untuk menjadikan kita seorang yang berharga di mata Tuhan, menjadikan kita orang Kristen yang baik, menjadikan kita orang yang menjadi tulang belakang kepada gereja. Dia mulai daripada minda kita. Dan Tuhan mengubah perempuan Samaria ini yang pergi menimba air jam 12 tengah hari, sesuatu yang janggal, mengubah dia menjadi misioneri yang pertama ke Samaria dan memberitahu kepada seluruh orang Samaria dan katakan, "Hoi, saya telah menemui Mesias. Dia telah mengatakan segala sesuatu tentang aku. Dia tahu siapa aku. Saya telah menemuinya." Dan orang Samaria keluar kota dan menemui Yesus di sumur. Ini yang kita dapat lihat. Perempuan Samaria diubah. Dia mulai daripada cara dia berfikir. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikan aku air itu." Ini menandakan perempuan itu telah mengatakan, "Ya, saya boleh terima kenyataan. Rupa-rupanya kau pula yang boleh memberi aku minum air, supaya aku tidak boleh datang ke sini lagi." Tadi Yesus yang meminta air, sekarang Yesus yang memberikan air kepadanya. So ini adalah yang kita dapat lihat percakapan Tuhan Yesus dengan si perempuan Samaria ini. Dia mulai daripada cara berfikir, berubah daripada worldview kita, berubah daripada cara berfikir kita. Cara pandang dunia ini tidak mudah, saudara, tetapi inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bercakap kepada semua kita yang di seluruh daerah Kuching ini, daripada latar belakang yang berbeza, suku Cina, suku Iban, suku Bidayu, suku Melanau dan lain-lain suku. Kita mempunyai worldview sendiri waktu kita masuk di dalam kekristenan kita, tetapi worldview itu telah diubah. Worldview kekristenanlah yang telah mengubah kita. Di dalam budaya kita mau mengasihi orang lain. Di dalam budaya suku Lun Bawang ataupun orang Ulu tidak ada perkataan terima kasih. Kalau kamu cakap dengan mereka, cobalah, kau pergilah dengan mereka dan katakan dengan mereka, bagi dia barang dan dia akan balas kamu terima kasih. Tidak ada perkataan
bahasa terima kasih dalam budaya mereka. Kenapa? Karena kita ini tidak ada yang kita boleh nyatakan mengasihi orang lain. Tidak ada. Tetapi apabila kekristenan datang di antara kita di Sarawak, kita boleh mulai mengasihi dan kita katakan terima kasih kepada orang lain. Tidak ada bahasa asal kita. Ini mulai daripada perubahan cara kita berpikir. Worldview kita harus diubah. Dalam norma yang baru ini, saudara, mau ataupun tidak mau, kita harus berubah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar di sana, mulailah kita dapat melihat, beribadah, walau bagaimana sekalipun, mendengar firman Tuhan dan beribadah daripada handphone kita, daripada komputer anak-anak kita. Inilah norma baru yang terpaksa kita harus akur dan ikut. Berubahlah. Buanglah cara pemikiran lama kita. Buanglah yang kita pikir bahwa inilah yang terbaik dahulu. Buanglah worldview budaya kita, tetapi terimalah yang daripada firman Allah yang boleh mengubah kita. Mau menjadi orang Kristen yang berubah, mulailah daripada cara berpikir kita. Worldview kita harus diubah, cara pandang dunia kita. Yang kedua yang kita lihat di sini, rahasia yang kedua adalah perubahan daripada gaya hidup kita. Perubahan daripada gaya hidup kita, yang daripada ayat 16 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Setelah Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan itu, dan perempuan itu katakan, ya saya boleh terima. Secara mindset, secara minda, secara berpikir dia boleh terima. Dan sekarang dia katakan, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, yang kita katakan di sini adalah perempuan itu cara hidupnya tidur dan hidup bersama lelaki lain itu adalah cara hidup, budaya yang biasa, bukan ada masalah. Karena ini kebiasaan yang turun-temurun yang mereka lakukan. Sebab kita mesti mau tahu sedikit sejarah orang Samaria, yang saya tidak cukup masa untuk menjelaskan kepada kita bahwa orang Samaria ini adalah besar kemungkinan yang dikatakan di dalam Ezra pasal yang ke 10, pasal 9, pasal 10 yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang yang datang daripada pembuangan dan mereka diasingkan dan mereka disimpan di Samaria. Besar kemungkinan mereka ini adalah sisa-sisa yang Israel yang terdahulu apabila orang Israel ini dipindahkan dan dibuang di dalam pembuangan. Yang kita katakan di sini adalah cara hidup mereka, pergaulan mereka berbeza daripada orang lain. Sebab itulah orang Yahudi lainnya memandang rendah kepada orang Samaria. Sebab itulah orang Samaria dengan orang Yahudi tidak boleh bergaul. Sebab besar dalam kata kutip mereka itu adalah quote unquote citizen yang second class. Seperti banyak orang di sini. Kita ini citizenship yang kedua. Yang pertama itu suku apa? Kita yang lain ini suku citizenship yang kedua. Yang walaupun kita ini adalah orang asli Malaysia, orang asli Sarawak. Yang katakan di sini adalah perubahan gaya hidup yang Yesus mau. Bukan saja cara berpikir, tetapi gaya hidup. Budaya yang biasanya yang diamalkan perempuan ini. Dia katakan, panggil suamimu. 5 lelaki yang suamimu yang sekarang kau tinggal itu bukan suami kau. Itu budaya gaya hidup perempuan itu yang dia tidak tahu. Dan dia akhirnya yang kita tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Oh, sekarang baru saya tahu kau seorang nabi. Sebab kau tahu apa yang saya buat. Kita berdua baru jumpa, tapi kau tahu pun apa yang telah saya buat di sana. Tahu. Saudara, yang kita lihat di sini, rahasia yang kedua yang perlu kita lihat adalah gaya hidup. Perubahan gaya hidup kita, bukan saja cara berpikir kita, tetapi gaya hidup kita.
Coba kita pergi ke gereja, dan di gereja kita coba membudayakan kamu. Si pemimpin dia katakan God is good, dan kita akan menjawab di bawah sana all the time. Dan si pemimpin katakan all the time, kita di bawah sana katakan God is good. Kita coba membudayakan. Dan waktu kita datang ke gereja, tiba-tiba seorang yang berteriak God is good, semua orang lain akan otomatis bercakap all the time. Dan kalau dia cakap all the time, kita yang lain akan katakan God is good. Tak perlu kita ajar-ajar lagi, sebab ini dibudayakan. Coba kamu pergi ke Ulu Baram dan ke Bario dan sebagainya, di lawas di tempat pedalaman. Kamu akan terperanjat, akan melihat di mana barisan sebelah kiri semua adalah perempuan, barisan di sebelah kanan adalah semua lelaki. Kenapa? Karena ini dibudayakan oleh misionari kita yang dulu. Atas sebab saya tidak tahu, ada sebab budaya. Yang kita katakan di sini, di dalam gereja kita coba membudayakan. Itu sudah otomatis terjadi. Dan kita katakan, apa kabar? Dan orang akan katakan, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Coba kita di luar di sana. Dan saya katakan, hei pastor, apa kabar? Dan pastor itu katakan, luar biasa, yes, yes, yes. Orang akan katakan, ada sesuatu yang tidak kena dengan mereka dua ini. Tetapi di dalam gereja kita buat. Itu budaya, itu kebiasaan yang baik, bukan kebiasaan yang tidak baik. Yang saya katakan di sini adalah banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang perlu kita buang. Rahasia yang untuk hidup yang baru ini bukan saja worldview kita, bukan cara berpikir kita hanya berubah, tetapi juga gaya hidup kita harus berubah. Dulu berpakaian kita seleke sahaja, tetapi apabila sudah kita mengenal Tuhan karena mau menghormati orang lain, penampilan kita berbeza. Kenapa? Karena kita mau menyatakan kasih dan menghargai orang lain. Yang ketiga, yang saya bawa kita untuk lihat adalah rahasia yang ketiga adalah perubahan kepercayaan. Perubahan daripada kepercayaan. Ayat 20 dia katakan, perempuan itu berkata kepada Tuhan Yesus, ini nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepada perempuan itu, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini adalah percakapan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Saudara, rahasia yang ketiga bukan adalah yang kita katakan perubahan daripada kepercayaan, keagamaan. Bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, kata Tuhan Yesus, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita bercakap tentang berubah kepercayaan, kita biasanya orang di Asia ini, satu perkataan yang dibuat para misionaris, mereka katakan sinkritisme. Sinkritisme artinya menggabungkan segala sesuatu dan menjadikan dia bersatu. Oke, saya nak jelaskan dia begini. Budaya kita adalah budaya. Sinkritisme artinya kita mengambil lagi kita punya agama dan masukkan di dalam budaya kita. Jadi budaya dengan dan kebiasaan lama kita dengan agama kita bersatu. Contoh, kalau ada orang sakit di rumah panjang, di rumah pendek, dan di rumah sendiri, di long, di nangah, di mana-mana kampung, waktu mereka sakit dan mereka tidak dapat diobati di hospital, mereka pergi? Oh, ada satu bomo di ujung rumah panjang sana, ada satu bomo di rumah kecil di sana, di pondok sana, dan mereka pergi kepada bomo. Kenapa? Karena budaya bomo itu masih lagi dengan kita. Sekali lagi, kalau kita pergi ke mana-mana, kampung-kampung, di long-long,
di Nanga-Nanga di sana, di Rumah Panjang di sana, kita lihat di mana letaknya gereja mereka. Dan mereka akan simpan gereja mereka di tempat yang paling strategik, di atas bukit sikit dan dikelilingi oleh seluruh kampung, ataupun di lembah dan seluruh kampung mengelilingi Rumah Panjang dan rumah-rumah pribadi mengelilingi. Kenapa? Karena cara berpikir mereka, gerejalah tempat mereka sakit lari pergi ke gereja, masalah lari ke gereja, gerejalah sentral penyelesaian masalah mereka. Kamu tahu kenapa? Karena begitulah mereka dibuat dari dulu. Apabila mereka Rumah Panjang masalah ini, rumah pendek masalah ini, mereka pergi ke mana? Pergi kepada bomoh dan witch doctor yang telah menguasai kerohanian mereka, yang akan meminta kepada dewa-dewa supaya itu akan memperdamaikan mereka. Ini tidak berubah dengan budaya kita orang-orang Asia. Saya tidak katakan budaya kita Sarawak, tetapi saya cakap orang Asia. Semua kita sama. Budaya ini, cara keagamaan ini perlu diubah. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, ya, bukan di atas gunung kita akan mencari Allah, bukan di Yerusalem, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Ini sangat penting. Bukan di dalam gereja. Cara berpikir saya yang saya katakan tadi itu, yang awal-awal tadi saya katakan, saya tidak mau pergi mengikuti missionary yang dipanggil MAP karena mereka tidak berbakti di gereja, karena mereka berbakti di rumah-rumah. Dan perlu cukup masa yang cukup lama supaya saya paham. Dan sekarang saya paham. Menyembah Tuhan bukan di gereja, bukan di suatu tempat yang dihaskan, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Saudara, yang saya katakan di sini, rahasia untuk berubah di dalam norma baru ini adalah mulai daripada cara berpikir kita, mulai daripada kebiasaan-kebiasaan dan cara hidup kita. Dulu kita selalu bersek hand. Dalam norma baru ini tak perlu bersek hand, tetapi dengan hati yang penuh ikhlas kita juga menghormati orang lain. Kita mungkin seperti orang Jepun dan Korea, kita mungkin seperti orang Barat yang memegang kita punya jantung dan kita akan salut orang lain. Mungkin kita yang selalunya berpeluk-peluk dan apa itu, hidung sama hidung akan ditemukan sekarang tidak diperbolehkan. Berubahlah. Tidak apa, kita juga masih mengasihi. Dalam kita beribadah, ingatlah bahwa menyembah Allah itu adalah di dalam roh dan kebenaran. Diberkatilah semua jemaat Tuhan di seluruh daerah Kuching. Biarlah kita 3 rahasia untuk berubah ini menjadi satu permulaan dalam norma baru. Tuhan memberkati. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu
Haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, Menjauhi menjauhi rohmu yang Kau suci, sahabatku sahabat, dan kau dekat. dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Terima kasih Reverend Stephen atas firman Tuhan yang telah disampaikan tadi. Demikian juga terima kasih kepada BM New Life yang telah memimpin kita dengan pujian dan penyembahan dalam ibadah melalui talian pada hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, akhir daripada ibadah kami melalui online pada hari ini, kami pulangkan syukur dan terima kasih kami kepadamu
atas kehadiran dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari awal sehingga selesainya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Biar Roh Kudus-Mu menghidupkan firman-Mu di dalam setiap hati para pendengar pada hari ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami satukan hati kami untuk berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di BM Daerah Kucing ini, bahkan kepada para pendengar dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dan kehadiran-Mu tidak terbatas untuk memberkati setiap pribadi kami pada saat ini. Apapun keperluan anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, tangan-Mu yang penuh dengan kasih untuk menjamah setiap pribadi mereka sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Baik itu masalah dengan kesehatan mereka, baik itu masalah dengan keluarga, masalah dengan keuangan, masalah dengan studi mereka, bahkan perkara-perkara lain yang tidak sempat kami sebut, tetapi tidak tersembunyi dan Tuhan tahu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah kehendak-Mu sesuai dengan keperluan mereka pada saat ini. Kami juga terus berdoa bagi perlindungan, bagi keadaan yang kami hadapi di dalam negara kami, bahkan di seluruh dunia ini, yaitu berhadapan dengan wabak COVID-19 ini. Kami percaya firman-Mu di dalam Mazmur 121, bahwa Engkaulah penjaga yang tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap, melindungi bahkan menyertai kami baik pada waktu siang, bahkan malam dan sampai selama-lamanya. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas segala berkat-Mu, berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi dalam ibadah atas talian pada minggu yang akan datang ini. Dan Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.